Pada abad ini, banyak invensi di bidang teknologi yang sangat mengagumkan. Manusia dengan alat komunikasi, misalnya handphone, dapat mengatasi kebutuhan ruang dan waktu. Salah satu komponen penting dari produk-produk industri berteknologi tinggi adalah circuit housed in a platform atau chip. Chip merupakan kumpulan dari sejumlah transistor, dioda, dan kapasitor, yaitu unsur-unsur penghubung atau pengubah arus listrik yang memungkinkan aliran-aliran listrik yang menjadi penggerak sarana elektronika. Peletakan chip dalam satu kesatuan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang bukan ahli. Karena itu, hasil dari invensi tersebut perlu dan harus dilindungi oleh hukum. Lalu, perlindungan hukum seperti apa yang dapat diberikan? Perlindungan hukum dalam hal ini merupakan perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu atau biasa disingkat DTLST. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 dapat dipahami dua hal, yaitu sirkuit terpadu merupakan produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen. Sedangkan desain tata letak merupakan sebuah pola atau seni peletakan berbagai elemen di atas suatu bahan sehingga menjadi suatu sirkuit terpadu. Sehingga, desain tata letak sirkuit terpadu dapat diartikan sebagai kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu. Subjek dari DTLST ini adalah pendesain atau orang yang menghasilkan DTLST, dan objek yang dilindungi adalah karya yang orisinil dari pendesain itu sendiri. Perlindungan hak atas DTLST dapat diberikan melalui Departemen Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual apabila diminta dengan permohonan oleh pendesain atau badan hukum yang berhak atas desain tersebut. Berapa lamakah masa perlindungan hak desain tata letak sirkuit terpadu? Perlindungan hak yang diberikan kepada pendesain tata letak sirkuit terpadu adalah selama 10 tahun, dihitung dari sejak pertama kali desain itu dieksploitasi secara komersial dimanapun sejak tanggal penerimaan. Hal ini karena perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga jangka waktu 10 tahun dianggap cukup memadai. Apabila desain telah dieksploitasi secara komersial, maka harus diajukan permohonan paling lambat 2 tahun terhitung sejak tanggal dieksploitasi. Jika waktu perlindungan sudah selesai, jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang lagi, dan konsekuensinya desain tersebut menjadi milik umum atau public domain. Hak DTLST ini dapat dialihkan. Namun, pengalihan hak ini tidak akan menghilangkan hak pendesain untuk tetap mencantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat, berita resmi, maupun daftar umum. Pengalihan hak tersebut dapat dilakukan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, dan perjanjian tertulis yang disertai dengan dokumen pengalihan hak yang dicatat pada daftar umum hak DTLST atau dialihkan dengan perjanjian lisensi yang dibuat secara tertulis dan didaftarkan. Bentuk perlindungan yang diberikan kepada pemegang hak DTLST adalah hak eksklusif untuk melaksanakan hak yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberi hak DTLST. Sehingga, untuk memperoleh perlindungan tersebut, suatu desain rangkaian elektronik harus didaftarkan ke Ditjen HKI, Departemen Kementerian Hukum dan HAM.